Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan masih tentang materi tentang vektor, yaitu subbabnya tentang tafsiran geometri dari kedudukan dua vektor atau lebih. Langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang perluasan vektor posisi. Di materi sebelumnya, kita sudah membahas bahwa vektor dengan pangkal O dan berujung di sembarang titik bukan O, misalkan sebuah titik O dikaitkan dengan sembarang titik P. Berarti OP disebut sebagai vektor posisi dari titik P terhadap O. Jadi sebelumnya kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi di sini vektor OP sering ditulis sebagai P atau vektor P, jadi huruf kecil ya, di atasnya ada tanda panahnya. Biasanya tulisnya seperti itu. Sembarang vektor PQ dapat dituliskan dalam vektor posisi P dan Q sebagai berikut rumusnya yang sebelumnya kita sudah pelajari. Jadi kalau misalkan vektor posisi dari PQ gitu ya, dengan tanda panah di atasnya, itu sama aja kita mencarinya dengan cara Q, vektor Q dikurangi dengan vektor P gitu ya. Jadi kalau PQ berarti Q dikurang P. Kalau Q P berarti baru P-nya dulu. P kurang Q. Seperti itu yang sudah kita pelajari. Nah, contohnya seperti ini. Sambil mengingat lagi ya, sebelumnya kita sudah mempelajari, kita ingat lagi. Jadi misalkan di sini diberikan vektor posisi dari P, Q, dan R terhadap titik O. Jadi sudah ada nih vektor posisi P, vektor posisi Q, dan vektor posisi R terhadap titik O gitu ya. Ada vektor posisi P-nya itu 9A min 4B. Ini dalam A dan B ya. Jadi sebenarnya boleh aja dalam AB atau bisa juga bisa IJK atau misalkan juga dengan menggunakan koordinat titik atau juga dengan vektor kolom gitu ya. Itu bisa dalam bentuk apa saja kalau untuk vektor. Lalu untuk Q-nya min 3A min B dan R-nya 5A min 3B. Nyatakan setiap vektor berikut dalam A dan B. Jadi kita coba di sini untuk yang A itu ditanya adalah vektor PQ. Nah, ingat kalau ditanyanya PQ berarti Q dikurang P. Ingat ya, jadi yang huruf yang belakang dulu nih. Kalau PQ ya berarti Q kurang P. Nah, Q-nya di sini berapa? Q-nya di sini adalah min 3A min B. Dikurung dulu nih biar nanti tandanya nggak salah gitu ya. Nah, P-nya itu adalah 9A min 4B. Nah, ini kita lihat yang sejenis, yang A sama yang A, yang B sama yang B dioperasikannya. Berarti min 3 dikurang 9A ya, sama-sama A. Kita dekatkan. Kita buka kurungnya karena ini min ketemu plus jadinya min 9A. Lalu min B. Di sini dikurang karena min ketemu min ketemu min 4B, maka di sini berubah jadi plus. Nah, itu yang harus diperhatikan. Makanya tadi awalnya kita pakai kurung dulu gitu ya. Nah, jadi ditambah 4B. Nah, sekarang kita operasikan. Min 3A dikurang 9A itu berarti jadinya min 12A. Lalu min B ditambah 4B itu berarti jadinya positif atau plus 3B. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya vektor PQ gitu ya. Lalu untuk yang vektor QR, ingat QR berarti apa? R kurang Q gitu ya, pakai huruf yang belakang dulu, R kurang Q. R-nya 5A min 3B, lalu dikurang Q-nya itu adalah min 3A dikurang B. Nah, sama ya caranya, A sama A, B sama B. Berarti 5A dikurang min 3A. Jadi min ketemu min jadinya plus, makanya di sini berubah. Lalu min 3B dikurang min B. Sama, min ketemu min jadinya plus. Jadi ditambah B. Berarti jadinya 5A ditambah 3A itu 8A, lalu min 3B ditambah B jadinya min 2B. Nah, seperti ini kita mengulang kembali nih ya, ini untuk vektor posisi gitu ya cara mengerjakannya, karena akan nyambung nih dengan materi hari ini. Oke, selanjutnya vektor posisi dari titik formula pembagian. Jadi ini intinya ya, kita pelajari tentang tadi tafsiran geometri. Oke, di sini titik P membagi ruas AB dalam rasio M banding Q. Misalkan OA itu merupakan vektor A, OB itu merupakan vektor posisi B, dan OP itu adalah vektor posisi Q. AP dan AB dapat dinyatakan dalam vektor posisi, yaitu, nah jadi kalau dilihat gambarnya dari pernyataan tadi ya, jadi titik P ya membagi garis AB dalam rasio M banding N. Jadi P-nya itu diantara AB dengan rasio perbandingannya AM gitu ya. Jadinya bukan AM, AP banding PB, di sini M banding
N gitu ya. Nah, di sini ada vektor posisinya. Vektor posisinya si A sendiri terhadap titik O adalah vektor A. Lalu titik P-nya itu berarti vektor P, lalu B-nya itu berarti vektor B. Seperti ini gambarnya gitu ya. Sehingga kalau misalkan kamu mau mencari vektor AP gitu kan ya, vektor AP berarti sama aja OP dikurangi OA kan, sama aja di sini P dikurang A. Lalu kalau dia mau cari vektor AB berarti ya OB dikurangi OA atau B dikurangi A. Nah, itu sesuai dengan tadi mencari vektor posisinya. Nah, lalu selanjutnya di sini penggunaannya seperti apa sih untuk perbandingannya tadi? Jadi di sini kalau kita lihat ada perbandingan AP banding PB yaitu M banding N. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat tadi berdasarkan vektor posisi tadi, kalau mau cari AP itu sama aja OP dikurangi OA gitu kan ya, atau P dikurangi A. Nah, berarti kalau kita mau cari vektor P-nya gitu kan ya, mencari vektor P-nya, kita pindahin aja nih vektor P-nya. Sebenarnya vektor P-nya sih nggak kemana-mana, yang pindah itu OA, cuma kita tukar aja nih tempatnya. Jadi OA-nya ke ruas kiri, tapi kita tukar jadi di ruas kanan. Artinya OP-nya nggak kemana-mana sebenarnya. Berarti OA ditambah dengan AP gitu ya, karena kan ini OA-nya min, pindah jadi plus gitu kan ya, sama aja. Nah, sehingga di sini kalau kita buat dalam bentuk vektor posisinya huruf kecil, OP itu sama aja vektor P kan, lalu OA itu sama aja A, ditambah sesuai dengan perbandingan. Kalau kita mau cari AP, A ke P sesuai perbandingan ya, AP, jadi kan kalau AP banding PB itu M banding N, berarti kalau kita mau cari AP itu sama aja M perbandingannya dibagi dengan M tambah N. Jadi AP banding AB gitu kan ya, gitu. AP banding AB, perbandingan AP-nya M, perbandingan AB-nya itu berarti M tambah N dikalikan dengan panjangnya si AB gitu. Makanya didapatnya seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita tulisnya seperti ini, kalau AB itu kan B dikurang A. Nah, kalau ini kita jabarkan gitu ya. Nah, ini kenapa sih jadinya M plus N per M plus N gitu ya? Karena kita mau sama ini penyebutnya sama yang kanan gitu ya. Lalu yang ini kita kalikan, jadinya M per M plus N kali B dikurang M per M plus N kali A. Ini kita jabarkan. Nah, akhirnya jadinya sama semua. Sehingga ketika kita satukan, ini kan kita kali ini, kali pelangi, A kali M, A kali N gitu ya, lalu B kali M, lalu dikurang A kali M, gini ya, penyebutnya kita samain semua jadi plus M plus N gitu. Sehingga di sini ternyata ada yang sama, yaitu MA sama MA, habis dia. Sehingga kita dapat di sini NA ditambah MB per M plus N gitu ya. Sehingga kalau kamu mau mencari vektor posisinya si P, itu berarti bisa menggunakan rumus N dikalikan dengan vektor A ditambah M dikalikan dengan vektor B dibagi dengan jumlah perbandingannya, yaitu M plus N gitu ya. Nah, ini rumusnya. Sehingga kita bisa simpulkan di sini untuk vektor posisi titik P bisa kita cari dengan rumus N kali vektor A ditambah M kali vektor B per M plus N. Nah, ini kesimpulannya. Jadi yang kamu fokus di sini ya, dapatnya dari mana? Ini caranya. Oke, lanjut lagi di sini ketika dia dalam bentuk koordinat gitu ya. Kalau dia misalkan dalam bentuk koordinat, vektor posisinya ini gambarnya masih sama, cuma dia ditulisnya dalam bentuk koordinat X, Y, Z. Ini kita ambil langsung dimensi 3 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi rumusnya itu adalah vektor posisi P-nya itu adalah NA tambah MB per M plus N. Nah, artinya di sini kalau kita mau kalau kita mau jabarin gitu kan, sama aja N per M plus NA gitu kan ya, ditambah, jadi kan masing-masing dibagi gitu, ditambah per M plus N kali vektor B. Jadi kalau kita masuk ini berdasarkan koordinatnya, jadi kalau kita mau cari koordinat X, Y, Z nya, nah kita jabarin nih sesuai dengan vektornya. Kalau vektor P berarti XP, YP, ZP. Kalau A berarti XA, YA, ZA. Kalau B berarti XB, YB, sama ZB. Karena kita pakai dimensi 3. Kalau dimensi 2 ya berarti cuma sampai Y saja, Z-nya nggak usah gitu ya. Sehingga kalau kita jabarkan ini, kalau kita kaliin satu-satu berarti kan sama aja N kali XA gitu kan ya, N kali XA, pernya sama, ini juga sama, N kali YA, dan seterusnya. Sehingga kalau kita jumlahin nih N XA per M plus N, jadi yang atas-atas, tengah-tengah, sama bawah-bawah gitu ya, harus sama. Karena penyebutnya sama, M plus N, berarti kita boleh langsung jumlahin atasnya aja, N XA ya kan, ditambah MXB ya kan, di sini per M plus N
gitu. Begitu seterusnya. Nah, itu untuk mencari koordinat vektor P-nya. Sehingga kita bisa dapat simpulkan di sini, kalau kamu mau mencari koordinat XP gitu ya, koordinat titik P-nya untuk X-nya berarti N kali XA plus M kali XB per M plus N. Kalau mau carinya sama, berarti kaliin N kali YA plus M kali YB per M plus N. Kalau mau cari koordinat Z-nya, kalau dia dimensi 3 ya berarti N kali ZA plus M kali ZB per M plus N. Nah, ini untuk kalau dia dalam bentuk koordinat. Oke, nah di sini ya, ini kita ambil kesimpulannya di sini. Kalau kamu mau cari vektor posisinya saja langsung gitu ya, vektor posisinya berarti bisa langsung seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalkan mau satu-satu gitu untuk koordinat titik P-nya, berarti kita bisa menggunakan rumus satu-satu, X-nya, Y-nya, Z-nya secara terpisah. Oke, di sini contoh soalnya adalah tentukan vektor R dan koordinat titik R jika titik R membagi ruas PQ dengan titik P-nya itu min 4, 5, min 6 dan Q-nya 2, min 4, 3 dan PR banding RQ adalah 5 banding 1. Nah, di sini sebelum kita jawab kita gambar dulu nih, gitu ya, gambar dulu vektor PQ gitu ya, dimana ada di situ ada titik R dengan perbandingan PR banding RQ-nya itu 5 banding 1 gitu kan ya. Ini sesuai dengan vektor posisinya, vektor posisi P, R, sama Q. Yang ditanya adalah vektor R dan koordinat titik R gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih, karena di sini PR banding RQ berarti artinya M-nya itu 5, N-nya itu adalah 1. Nah, kita langsung masukkan. Kalau mau cari vektornya kan langsung tuh rumusnya N kalikan dengan vektor P-nya ditambah M, jadi kali silang ya. Kalau P kalikan dengan N gitu ya, kalau Q kalikan dengan M gitu. Jadi N kali vektor P ditambah M kali Q per M plus N. Nah, ini kita bisa langsung nih, karena kita menggunakan koordinat gitu kan ya, langsung aja kita buat dalam bentuk vektor kolom. Jadi ke bawah ini sebenarnya yang paling gampang. Kalau penghitungan menggunakan vektor kolom aja, jadi enak biar ketahuan ngaliinnya gitu ya, sama aja kayak matriks jadinya. Nah, di sini karena N-nya 1 dikalikan dengan vektor P-nya nih kita buat jadi kolom min 4, 5, min 6, lalu M-nya itu 5 ya kan. Nah, vektor posisi Q-nya itu 2, min 4 sama 3 per M tambah N, M-nya 5 tambah 1 gitu ya. Nah, kaliin dulu nih, 1 kali min 4, 1 kali 5, 1 kali min 6 ditambah 5 kali 2, 10, 5 kali min 4, min 20, 5 kali 3, 15 per 6, 6 dapat dari 5 tambah 1. Kamu jumlahin dulu nih yang atas, min 4 tambah 10 ya kan, 6, 5 tambah min 20 itu berarti min 15, min 6 tambah 15 itu berarti jadinya 9 dibagi 6. Baru setelah ini kamu tinggal kali dibagi 6 gitu ya. Jadi kita buat aja gini, jadinya 1 per 6. Jadi di sini kan ada 1 gitu ya. Jadi 1 per 6 kamu kaliin sama 6 min 15 sama 9. Atau mau langsung dibagi 6 semuanya juga nggak apa-apa. Nggak perlu dibuat seperti ini. Tapi intinya sama semuanya, berarti harus dibagi 6 semuanya. Berarti kan 1/6 kali 6 atau 6 dibagi 6 berarti 1. Min 15 bagi 6 disederhanakan menjadi min 5 per 2. Ini udah bentuk sederhana ya. 15 bagi 6 itu kalau sama-sama dibagi 3 ya 5 bagi 2. Lalu 9 per 6 sama-sama dibagi 3 jadi 3 per 2. Nah, seperti ini. Ini hasilnya berarti vektor R-nya. Kalau vektor R-nya seperti ini kita buat dalam bentuk vektor kolom. Bisa juga kita buat dalam bentuk koordinat, yaitu atau koordinat titik R-nya berarti yaitu 1 min 5 per 2, 3 per 2. Ini cuma ditulisnya bentuknya beda aja. Atau bisa juga dengan vektor posisi IJK-nya, berarti kalau 1 itu berarti nggak ada angkanya, berarti I saja, dikurang 5 per 2J ditambah 3 per 2 K. Nah, seperti ini gitu ya untuk mencari vektor R dan koordinat titik R-nya menggunakan tadi pembagian gitu ya dalam ruas garisnya. Oke, contoh soal selanjutnya di sini tentukan vektor R dan koordinat titik R jika titik R membagi ruas PQ dengan titik P-nya min 4, 5, min 6, 2, min 4, 3 dan PR banding R-nya 4 banding min 1. Jadi P sama Q-nya sama nih kayak tadi, cuma kita buat di sini perbandingannya 4 banding min 1. 4 banding min 1 kok ada minnya ya? Berarti artinya R-nya itu perpanjangan gitu ya, perluasan, nggak di antara PQ gitu ya. Makanya di sini jadinya min 1 gitu. Jadi dia balik lagi tuh ke Q-nya, makanya disini disebutnya min 1. Di gambarnya seperti ini kalau ada minnya gitu ya. Berarti M-nya 4 lalu N-nya min 1. Sehingga di sini sama dengan rumus yang sama untuk mencari R-nya, berarti NP dikalikan dengan MQ
per M tambah N. Berarti N-nya di sini, N-nya adalah min 1 kalikan dengan P ditambah M-nya itu 4 kalikan dengan Q per M plus N. Di sini M-nya 4 tambah min 1. Nah, berarti di sini kalikan min kali min jadi plus, min 1 kali 5 itu min 5, min 1 kali min 6 plus 6. Lalu 4 kali 2 8, 4 kali min 4 itu min 16, 4 kali 3 12. Dibagi 3 karena 4 ditambah min 1 hasilnya 3. Nah, kita jumlahin atasnya, 4 tambah 8 12, min 5 tambah min 16 itu min 21, lalu 6 tambah 12 itu 18, dibagi 3. Nah, berarti masing-masing nanti kamu bagi 3, atau sama aja sepertiga kali berapa nih? 12 ya, ini bukan 14, harusnya 12. 12 min 21 sama 18. Nah, berarti di sini 12 dibagi 3 itu dapat 4. Ini salah ya, ini harusnya 12. Lalu ini min 21 bagi 3 itu min 7, lalu 18 bagi 3 itu 6. Sehingga kalau kita buat dalam koordinat ya berarti 4 min 7 6, lalu 4i min 7j plus 6k. Kalau dibuat dalam vektor basis yaitu dengan IJK. Nah, seperti ini. Gitu caranya. Oke, nah itu ya. Jadi kamu kerjakan gitu ya. Dengan ini latihannya sama seperti contoh. Kamu tinggal ngikutin contohnya aja dengan rumusnya. Karena rumusnya cuma satu ya. Yang pembagian sama yang kalau yang ini sebenarnya untuk yang nomor 1 hanya mengulang pada saat pertemuan sebelumnya. Tapi tetap dipakai di sini sebenarnya. Gitu ya. Oke, itu aja. Sekian dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau memang masih belum paham silakan ditanyakan via WhatsApp gitu ya. Jangan malu-malu, silakan ditanyakan saja gitu. Jangan nanti kamu nggak bisa diem aja. Seperti itu. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.